Balik lagi di The Hamam Interview edisi built-in Cleo. Baru bangun. Kenapa sih orang kan bilang kalau bangun siang nanti rezekinya dipatok, dipatok sama Kudanil gitu kan? Kayak gitu-gitu loh. Lu tuh sekarang semakin kesini semakin males gue. Udah semakin kesini semakin males. Gimana orang tahun baru dimulai? Gue tuh ngeliat kesini. nih, gue ngeliat sepanjang. Kecuali udah lama. Gue ngeliat sepanjang lu tahun 2026 isinya tidur doang gitu. Nggak ada aktivitas yang bagus gitu, berguna. Ya enggak, 2026 kemarin kita pas tahun baru kita masih makan. Bakarannya baru jadi, bet ya kan? Jam 2 jam 3 kita tidur, udah sekarang bangun. Ya maksud gue mana 2026 kan harusnya produktif gitu, jadi lebih baik gitu. Lu malah tiduran. Ntar kalau Timothy Ronaldo tahu gimana? Ya, Timothy juga ngapain ngurusin gua, anjing, banyak yang lebih penting. Apa? Dia kripto 2026 nggak ada bear marketnya nih. Naro jangan di sini nih, takut dirakpul. Mending dia mikirin kayak begitulah, ngapain dia mikirin kita? Lu emang nggak tahu targetnya Timothy Ronaldo 2026? Apa? Dia bilang pengen mensukseskan Hamam dan Sakti gitu. Coba lu cek notes HP-nya. Enggak, alasannya apa? Dia pengen kita jadi suksesornya dia apa? Karena dia ngeliat potensi kita bisa lebih baik, bisa berkembang, ada potensi, ada bakat. Enggak, Timothy aja kan udah jelas dia meleknya di finance. Kalau dia adalah misalnya dia seorang penyiar, seorang MC, masih agak masuk akal tuh, masih nyerempet. Dia kan main di finance, dia orang melek keuangan. Ini. Ya. Ya, ini yang lu nggak lihat, ini yang lu nggak perhatikan. Dari hal kecil ini aja lu nggak sadar. Kuncinya tadi finance. Iya. Finance adalah kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya keuangan. Lu punya uang? Punya. Gua Punya. Timothy Ronaldo punya. Berarti itu adalah kesamaan kita. Sama-sama itu udah bukan nyerempet lagi, ada di dalam satu circle, satu ini gelombang yang sama. Tapi dia tuh main ini kripto. Lo kan tahu dia punya akademi tuh. Akademi kripto. Iya, lo tahu itu. Nah, tapi kan di luar sana banyak yang bilang akademi kripto yang jelek-jelek lah. Benar. Mungkin dia pengen menjadikan kita adalah lulusan terbaik dari akademi kripto. Berarti ada yang salah dari pikiran Timothy. Salah di mana? Kenapa kita? Maksudnya kenapa enggak? Ya enggak, pasti kalau dia mau nyari suksesor pasti orang-orang yang juga melek finance. Misalnya ada kayak Purbaya tuh, siapa? Yudo Sadewo. Kan jago melek tuh dia tuh. Melek banget Yudo Sadewo. Ya kayak gitu-gitu maksud gua. Masih mending lu ngerekrut Ryu Kintaro daripada kita, bener dah gua. Tapi lu mending Ryu Kintaro. Tapi kan melek finance kan, melek keuangan. Emang setiap lu pengen bayar lu merem, nggak melek. Lu lagi-lagi tuh lu kayak gitu tuh, selalu kayak begitu. Ya ampun. Lu selalu salah mengartikan. Ya kan itu dari lu yang sendiri bilang. Nggak, melek tuh maksudnya tuh dia paham skena itu tuh paham. Dia 10.000 kurang 5.000. Goceng. Nah, sama, kita sama-sama paham finance. Tapi konteksnya kalau Timothy dia main kripto ya kan. Iya. Kripto tuh ada kayak misalnya kita ngomongin cut loss kayak gitu-gitu tuh. Tarik nih di segini, kita tarik, kita ambil nih, kita sikat-sikatin duit-duitnya bandar misalnya kayak gitu. Misalnya itu ada hitung-hitungannya sendiri, ada rumusnya. Berarti kita nggak bisa bergaul sama Timothy ya? Bukan begitu. Kalau mau gol aja gila, dia juga kan ngerokok. Gol mau gol aja, cuman berarti ngobrolinnya sama Timothy Ronaldo rokok pertama dia waktu pertama apa gitu ya? apa masih masuk akal, masih selalu aja kayak Bung Timothy kan. Lu manggil dia apa? Bung? Mungkin gua akan Bung sih, Bung Timothy sih, kayak keren ya. Walaupun mukanya enggak. Gue manggil dia Ronaldo gitu. Ronaldo Timothy. Kenapa? Emang nggak boleh? Ronaldo. Kenapa? Ya kayak lu manggil dia Bung. Ya ada yang manggil Bang, ada yang manggil Ko. Gue mana? Ronaldo. Kenapa? Enggak, Ronaldo tuh bukan. Kalau Ronaldo tuh udah pasti nama orang, Kata siapa? Kalau Bung itu kan buat sebutan Bang tuh, sebutan gitu. Bung Timothy itu baru disusul dengan nama. Lu ngapain nama lu timpa nama? Awal datangnya dari Bung itu gimana? Bang, datangnya awalnya dari mana? Karena dari kepercayaan banyak orang kan.
Makanya akhirnya dipakai Bang. Ya kalau misalkan ada 1.500 orang percaya manggilnya Ronaldo adalah pengganti kata Bang, ya bisa-bisa aja. Ini terlalu aneh influence-nya kalau begitu dan terlalu ribet. Kalau lu perhatiin juga banyak mereka yang cuma pakai satu kata doang. Bung, Bang ya kan? Iya. Mas. Lu Ronaldo Timothy ribet. Iya. Ribet kau tiga. Lu tuh balik lagi, lu tuh menolak berkembang gitu. Jadi lebih baik kayak lu menolak gitu. Bukan gua nolak Dari tadi berkembang. dari yang satu kata jadi 3 suku kata. Emang kenapa? Jadi ribet aja Ham, jadi ribet. Kayak kemarin kan kita ngomongin tentang kalau mau buka bisnis coffee shop harus disusul dengan nama-nama yang seru. Iya, Ya kan yang simpel. yang simple dan juga gampang kayak misalnya Fore gitu tuh. Iya kan. Main di 2 aja ya kan. Ting ning. Tinggal meninggal film apa sih? Enggak, ya namanya aja, nama coffee shop aja. Oh oke, boleh. Enggak apa-apa kan, ting ning. Iya. Nah itu maksudnya Kendor. Kendor coffee shop bagus. Udah aneh. Kok aneh? Enggak. Bagus loh, Kendor coffee shop. Enggak, kendor disusul coffee shop enggak enak. Kendor disusul celana baru enak. Celana kendor. Iya. Kendor coffee shop ngapain? Berarti tadi lu sempet bilang lu pengen buka coffee shop. Itu cuma angan-angan aja, itu kan mainannya orang-orang kaya deh. Ya, nggak apa-apa lah, bisnis mah dari yang kayak gimana juga asal dilakonin yang benar mah bisa sukses. Jangankan coffee shop gitu. Cuman shop doang aja bisa, nggak usah ada kopinya. Iya, kalau shop dong kan orang jadi mempertanyakan shop apaan, toko apaan misalnya gitu. Ya apa aja ada. Lu mau apa gue sediain gitu. Itu Toko yang serba ada. mindset lu masih salah di situ ha. Kenapa? Mindset lu salah. Lu pernah nggak datang ke tempat-tempat makanan misal nih bebek Haji Slamet udah pasti power bebeknya, ngerti gak lo? Bukan Haji Slametnya. Enggak. Bukan Haji Slamet ya? Enggak, Haji Slamet tuh cuman kayak sebagai ininya aja, labelnya aja. Orang kan kalau misalnya Biasanya haji pakai cincin gede-gede, kalung, peci gitu berpower loh dia. Iya, Biasanya ada ilmunya loh. Enggak, tapi juga ngaruh tuh kayaknya tuh sama dinama kan kita bebek Haji Slamet. Kita kan nggak ngeliat Haji Slametnya juga kayak apa, nggak ngaruh. Mau dia pakai cincin juga. Ya, maksud gua kalau di tempat-tempat makan, ya kan. Kalau misalnya bebek misalnya gitu ya kan, berarti emang dia power bebek. Tapi kalau misalnya lu lihat di sini pecel lele, soto, semua tok ada gitu. Semua dia ada nih. Berarti dia nggak enak karena nggak ada yang power. Gua kasih tahu tuh, gua gitu. Jadi berarti kayak misalkan toko alat tulis gitu, berarti nggak ada alat tulis yang bagus. Pensilnya udah setengah, udah diraut, ya kan. Isi pensil gampang patah, pulpennya nggak nyala, yang gitu-gitu kan berarti. Gue bilang ini kita ngomongin F&B Ham. Oh, ini berlaku cuma di F&B berarti. Kayak di toko buku gitu. Toko alat tulis, toko seragam gitu. Misalkan toko seragam Senin sampai Jumat. Berarti baju seragam hari Rabunya jelek, bisa baju batiknya udah agak kuning diketek, bisa gitu berarti. Ya maksudnya second kalau begitu. Second enggak. Gimana sih? Bukan begitu. Kalau lu ngomongin kayak bahannya berarti jelek itu masih ya udah. Kuning diketek kan artinya udah pernah dipakai. Kalau kuning diketek. Berarti kalau misalkan F&B fokusnya harus di satu aja gitu. Harus, karena ketika lu punya banyak brandingan gitu. Branding itu malah jadi nggak ini. Lu kalau perhatiin kalau misalkan toko-toko tempat-tempat makan yang punya banyak tuh, misalnya dia punya pecel lele, pecel ayam, soto gitu-gitu, malah nggak ada yang enak sama sekali karena nggak ada yang power. Berarti dia nggak ada andalannya. Nggak ada andalan yang sama. Jangan lupa juga kalau misalkan lu mau buka-buka restoran F&B, pakai nama bapak, gitu. Artinya pakai nama bapak. Ngerti? Misalkan gue pengen buka toko, misalkan yang lagi zaman adalah Maca. Maca bapaknya Sakti gitu. Nggak. Nah ini. Katanya pakai bapak. Gue kasih tahu sama lo. Kalau lu pengen bawa nama-nama kayak bapaknya ini gitu segala macam, itu nggak cocok bapak, tapi ibu. Misalnya nih. Coba. Misalnya Cilok Mama Kenzi. Dan nama-nama juga harus nama-nama yang keren. Jangan nama Cilok Mama Bambang, goblok. Bang Bambang jelek. Cilok Mama Kenzi. Oke. Iya, lumayan. Misal apa lagi?
dimsum nih. Iya, Dimsum Mama Hanif pasti oke. Misalkan jualan bebek. Hmm. Bebek mamanya mana ya gitu. Kalau itu gimana? Gue bilang itu bisa dipakai, diikutin kalau misalkan lu punya anak gitu, ngerti gak? Oh, berarti ini berlaku yang bikin anaknya gitu ya? Iya, anaknya enggak gitu. Gimana? Nyokapnya juga nggak apa-apa kalau nyokapnya yang dagang, misalnya kedai Mama Adel tuh. Oh, Enak kan? Enak. Itu kalau misalnya nyokap. Itu kalau nyokap. Kalau misalnya lu mau pakai nama bokap-bokap, Hah? itu biasanya tidak diikuti dengan nama anak di belakangnya. Tapi ke bokap-bokap biasanya main di fisik. Fisik. Mie ayam Pak Kumis. Oh. Dia main bawa fisik gitu bedanya. Bakso Soto tangkar Bapak Dingdek. Wah, enggak lah. Kan di fisik. Enggak, Soto tangkar di Bapak Jereng. Enggak maksud gue bukan fisik. Itu kekurangan lah. Jarang kan itu kan suatu kekurangan. Udah nih. Kata lu main di fisik. Enggak, lu yang simpel aja misalnya. Mie ayam, ya kan misal nih. Mie ayam Pak Kumis misalnya gitu kan. Bisa. Ya kan? Nih. Soto ya kan, soto Bang Gendut. Itu. Bener gak? Sama kalau misalnya nggak main fisik, palingan bawa-bawa label itu haji. Oh iya. Ya kan banyak loh. Haji banyak banget sih di mana-mana. Itu bisa jadi style. Nasi goreng untuk orang haji yang kayak gitu kan? Apaan lagi? Iya kan? Nasi goreng untuk orang haji. Berarti kalau udah nggak haji nggak boleh. Ya. Lu Itu lu branding. bangkrut lah. Itu kalau lihat dari bisnis jelas lo brandingnya. Oh, gue mau haji. Gue mau buat nasi goreng. Nasi goreng siapa? Nasi goreng untuk orang haji. Tapi terlalu segmented, Ham. Kalau misalnya lu lagi COVID lu kagak diberangkatin orang-orang haji. Ya kan Bangkrut COVID. usaha COVID kan itu mang. Inilah nggak bisa dihitung lah. Cuman lu coba hitung dalam setahun ada berapa orang haji? Kehitung jari di Indonesia paling berapa? Yang haji dan umroh lah, haji dan umroh. Oh. Yang kayak gitu-gitu ada berapa orang? Enggak, tetep lah kayak gitu terlalu sempit lah pasarnya. Semua Indonesia beli nasi goreng di dia. Udah minimal sustain gitu. Travel umroh kerjasamanya sama siapa? Sama dia. Udah jelas gitu. Brandingnya bagus, positioningnya pas. Iya kan? Ya, nyasarnya juga audiensnya Pas. jelas gitu demografi. Nasi goreng untuk orang haji. Nasi gorengnya orang mau haji nih. Ya, tuh bagus tuh namanya tuh. Nasi gorengnya orang mau haji nih. Iya. Nanti disingkat. Enggak, nah, gue bilang juga nih, kan tadi kan kita udah bahas di awal. Harus yang ketika diucapin enak. Coba lu ucapin yang tadi. Mie ayam Pak Kumis. Nah, Enak gak? enak. Bebek Haji Selamat. Enak. Coba lu yang nasi goreng. Nasi gorengnya ada mau yang pedas apa enggak? Itu kan bukan namanya, masa orang di tendanya pecel lele Lamongan 77. Pakai nomor besar. Iya. Maksud nasi gorengnya ada, mau pedas apa? Ya, bego. Itu kan jadi langsung datang pedas. Datang. Enggak pedas. Gitu. Enak cepet gitu jadinya. Pergerakannya, perputaran uangnya pun juga nanti ikut cepet. Ya tapi lu nggak pernah ngebayangin ketika orang itu mau ngajak temennya buat makan di situ. Kenapa? Lapar nih mau makan. Makan di mana? Di nasi goreng yang mau pedas apa enggak? Jangan nanya, gua mah enggak pasti berantem. Enggak, emang di situ nasi gorengnya pedas apa enggak? Jangan ngomong ke gua, ke abangnya aja nanti. Enggak, emang di situ. Enggak, makan di mana? Nasi gorengnya pedas apa? Jangan nanya sekarang, cari dulu ya Allah, pasti debat panjang. Gue bingung ngobrol sama lu nggak pernah yang nyambung kepala kita. Heran gue. Begitu karena lu selalu mata-matain gue terus. Gue kasih ide apa, mindset apa, lu nya nggak pernah dengar. Lu selalu patahin gue. Padahal apapun yang ada di sini udah pasti bisa masuk ke situ. Berarti gini nih karena ini adalah awal tahun. Pertanyaan simpel aja nih buat pertanyaan penutup. Apa resolusi lu di 2015 waktu itu? Satu kan, lagi-lagi pertanyaannya nggak normal. Kenapa? Kedua, di 2015 tuh umur gue 10 tahun. Iya, ya udah resolusi anak 10 tahun apa? Apa Gue dulu udah nyentuh 100 juta pertama gue. Kan? Tiba-tiba lu umur 10 tahun lu nyentuh 100 juta pertama. Gara-gara gue baca bukunya Rio Kintaro.
buku fiksi lu baca. Apain buku fiksi lu baca? Nggak beres sama rusak Udah terlalu aneh. kacau.